Halo penonton Cokro TV yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Husin Syahab dari KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Kali ini saya ingin membahas adanya dugaan kejahatan mafia yang suka merampas hak-hak masyarakat kecil dan tak berdaya di kawasan Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor. Saya sudah bersama salah satu perwakilan korban mafia bersama Jaja Mulyane sebagai Ketua RW dan Firmansyah sebagai tokoh pemuda di Kampung Ciletuh Hilir, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dan daerah ini adalah daerah rekreasi Lido yang sedang dibangun oleh salah satu terduga mafia tanah di kawasan itu. Selanjutnya kita akan kupas tuntas dalam acara Trending Case. Baik saudara, saya sekarang sudah bersama Ketua RW Bapak Jaja Mulyana dengan bersama tokoh pemuda yang bernama Bapak Firmansyah dari Kampung Ciletuh Hilir, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Bogor. Dalam waktu ini, session ini saya ingin minta keterangan-keterangan kronologis terus maupun kendala dan harapan dari warga yang merasa terganggu desanya dan ada upaya-upaya ingin merampas daerah itu, yang mana daerah ini sudah turun-temurun, mereka berdua ini sudah besar, lahir dan besar di sana, sampai bekerja, punya anak, punya histori yang sangat mendalam di daerah itu. Kita langsung saja tanya ke Pak RW. Pertama mungkin saya mau tanya Pak RW, gimana sih ceritanya Pak? Mulai sejak kapan itu daerah ada pertama kali ya? Bapak itu lahir kapan segala macam. Monggo diceritain, terus masalahnya apa Pak? Kok bisa sampai terusik di daerah itu? Ya, Monggo ceritain Pak. awal jati diri saya lahir di Kampung Bojong Kiarib, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. 2000, tahun 2000 saya pindah dari tanah kelahiran saya ke Kampung Ciletuh Hilir. Ya. Kalau dibilang sudah berapa lama Kampung Ciletuh Hilir itu ada, saya turunan ke-6. Turunan ke-6 Ya, Artinya mungkin sudah sebelum turun-temurun zaman ya, Pak, ya? Belanda hadir pun Sudah ada kampung itu ya? Kampung itu sudah ada. Desa itu ada, terbentuknya desa, dasarnya kampung. Ya. Kan seperti itu. Betul. Dulu desa kita bukan Wates Jaya, desa kita adalah Desa Cigombong, Pemekaran, tahun 90. Pasca ada komunikasi baik, awal proyek masuk ke daerah Wates Jaya, tentunya di sana ada pembangunan mega proyek wisata Nirwana Parahyangan awalnya. Mereka mengajak kerjasama dengan pihak desa, lalu dari desa itu dialihkan ke pihak kampung yang terdampak. 2013 hubungan kita sangat harmonis. Kalau memang diumpamakan seperti anak dan ibu, Bapak ya. bapak dan Orang anak. tua. Nah, seperti itu. Kami pun menganggap mereka itu sampai saat ini memang merasa masih bersaudara, cuman beda keinginan dan beda harapan gitu. 2014 mulai di sana ada keinginan yang mereka sampaikan terhadap kita, cuman harapan yang mereka sampaikan itu sampai saat ini masyarakat kami, khususnya saya pribadi, merasa tersakiti. Karena pada 2014 15 Juli 2014 kami mewakili masyarakat Ciletuh Hilir, khususnya dari Desa Wates Jaya, mendapat undangan dari pihak manajemen yaitu Lido Nirwana Parahyangan pada saat itu sebelum berganti ke NMC Land.
Kami diundang. Di sana mereka menawarkan banyak hal. Apa contohnya Pak? Kira-kira? Salah satunya terkait dengan tenaga kerja yang mereka tawarkan, terkait dengan pendidikan, Termasuk ekonomi. janji-janji untuk anaknya setelah kuliah dapat bisa kerja. Salah satunya mereka bertanya terhadap saya, Pak Jaja punya anak berapa? 2? Baru waktu 2013 saya baru anak 1, 2014 1. Saya bilang baru 1, usianya baru 14 tahun. Oh ya, teruskan sekolah setinggi mungkin agar anak Bapak itu bisa membantu menopang hidup keluarga Bapak dan tidak susah mencari pekerjaan nanti tinggalnya di tempat kami. Nah itu, jadi harapannya sangat baik waktu pada saat itu. Nah kami tidak punya kecurigaan sedikit pun terhadap pihak manajemen. Kehadiran kami 3 desa, Desa Sorogo, Desa Benda, Desa Wates Jaya. Pada saat itu Desa Wates Jaya saya yang mewakili kampung dan mewakili desa. Waktu itu hadir juga kepala desanya, BPD-nya, masyarakatnya di sana. Hanya dipinta 10 orang per desa. Jadi 30 orang masuk ke undangan sosialisasi yang tanggal 15 Juli tanggal 15 2014 Juli, itu betul. di bulan puasa ya kalau Ya. salah ya. Dan di situ ada tertera bukan hanya sosialisasi saja, Tapi silaturahmi. silaturahmi dan mengajak buka bersama. Niatannya baik. Ya. Kami positif. Kebetulan ya kami Muslim, ya kami tahu diajak buka bersama, ya siapa yang tidak mau pasti mau. Nah, hal seperti berapa lama kemudian setelah daftar hadir tertuang dan semua pembicaraan hal apa yang mereka tawarkan kita sepakati, dari mulai tenaga kerja, dari mulai pendidikan dan yang lain-lain. Dan tidak ada sedikit pun pembahasan terkait dengan izin lokasi, terkait dengan pembebasan lahan, tidak ada di sana. Jadi yang dibahas mereka mewacanakan bahwa memang ada kegiatan, nanti akan ada kegiatan, lalu akan ada tahapan-tahapan. Kami pun diajarkan bahwa memang kami tidak akan bisa bekerja tanpa dukungan masyarakat sekitar awalnya. 2 minggu kemudian turun alat berat, lalu kami pertanyakan. Setelah Bapak datang dari undangan itu, Betul. saya dengar ada tanda tangan ya. Betul. Ada tanda tangan. Ada. Tanda tangan dari perwakilan 3 desa ini ya. Betul. Artinya ada 30 orang itu pada tanda tangan semua. Siap. Terus kemudian setelah itu keluar surat izin yang berdasarkan tanda tangan itu ya. Betul. Nah dari situ kenapa saya merasa bukan sakit hati, merasa dihianati, ditipu. Kita buka bersama, dimanfaatkan oleh mereka, oknum lah ya. Nah, oknum bukan oknum apa? Artian kami tahu itu karena ada alat turun. Kenapa ada alat turun kan? Itu berapa hari Pak Setelah Lebaran lah ya, itu, silaturahmi acara itu? Ya, jadi kita kan masih di bulan puasa juga? Masih di bulan puasa. Nah, kami kan tidak bisa bertanya terhadap orang lapangan karena memang pihak manajemen itu kan ada bagian-bagiannya. Bapak kalau memang penasaran datang saja ke kantor, kami berapa kali melayangkan surat dengan adanya kegiatan di proyek yang ada di wilayah kami, mempertanyakan sampai mungkin ada 2 bulan lamanya tidak ada jawaban, kegiatan tetap berjalan. Lalu kami layangkan surat ke ini kegiatan nurunin alat berat seperti itu tujuannya untuk Cat Empil, dia buka lahan dia yang sedang digarap oleh masyarakat. Oh, tadinya lahan itu untuk lahan kerja ya, pertanian seperti lahan itu. Ya? Pertanian. Jadi masyarakat itu di sana mayoritas 85% petani. Memanfaatkan lahan yang kosong. Artinya hidup matinya sama bertani lah gitu. Ya? Memang petani. Saya pun backgroundnya petani. Ya. Terus kemudian Bapak disuruh datang ke kantor? Saya datang ke kantor, pada saat saya sudah layangkan surat, jawabannya kami sudah dapat izin. Kenapa kami bergerak di lapangan, kami sudah dapat izin. Lalu saya pertanyakan izinnya dari mana? Tanya saja ke pihak manajemen. Dilayangkan kembali surat, tidak ada. Lalu kami ya alhamdulillah
saya punya rekanan dan 9 bintang. Kami bertanya, coba layangkan surat ke 9 bintang ini sebuah kantor advokat, kuasa hukum, dan sampai saat ini alhamdulillah beliau masih mendampingi saya. Sudah cukup lama ya, alhamdulillah beliau masih solid walaupun terpaan banyak sekali. Mudah-mudahan Bang Anggi selalu sehat dan timnya. Nah, di perjalanan 3 bulan itu saya tetap ikhtiar cari rekanan di dinas kabupaten di bidang AMDAL. Akhirnya alhamdulillah tembus, surat kita diterima, lalu ada jawaban dari LBH tersebut. Kita diundang untuk menghadiri acara pertemuan membahas izin AMDAL Lido Nirwana Parahyangan. Lalu singkat waktu di sana dibuka dan kami jelaskan bahwa kami tidak pernah memberikan izin lingkungan. Dan belum pernah, sampai saat ini pun kami belum pernah memberikan izin lingkungan terhadap adanya kegiatan proyek yang ada di Desa Wates Jaya. Dari pihak masyarakat. Iya. Termasuk dari dinas lingkungan, badan lingkungan itu juga ya? Betul. Nah, lalu mereka itu mengeluarkan surat izin lingkungan, terbubuh tanda tangan, di sana ada atas nama Jaja Mulyana dan rekan-rekan. Saya bilang, kami memberikan tanda tangan pada saat tanggal 15 Juli 2014 itu daftar hadir izin sosialisasi, bukan izin lokasi. Versinya sangat jauh. Izin lokasi, sosialisasi. Berarti kejadian waktu bulan puasa itu 15 Juli 2014 itu, artinya tanda tangan itu dimanfaatkan untuk sebagai mengeluarkan izin itu ya Pak ya? Kemungkinan seperti itu, karena memang jamnya sama, harinya sama, kami tidak pernah pindah ruangan. Kami satu pintu diarahkan memberikan tanda tangan, lalu dan tidak ada curiga sedikit pun. Bahkan kop surat depannya itu saya sempat baca, dan tapi saat itu karena memang kami tidak punya niatan untuk mengambil dokumen dan sebagainya. Kami hadir 30 undangan, sesuai undangan dari 3 desa itu tidak ada yang ngambil dokumen. Kami hanya memberikan tanda tangan. Kami sempat baca di sana di kopnya itu sosialisasi dan buka bersama sesuai undangan yang kami terima. Nah, setelah itu kan ada Cat and Will untuk ngeratain tanah itu, ladang pertanian. Itu statusnya HGU ya? HGU. Apa upaya dari Pak RW dan masyarakat setempat yang ada di sana itu seperti apa upayanya? Mungkin Pak RW bisa jelaskan dulu upaya. Upaya kami sudah mempertanyakan terkait dengan mungkin kalau dibilang pembebasan harus ada ganti untung ya. Betul, tanahnya tanah mereka, suratnya dikuasai oleh mereka, tapi tanamannya milik kami, milik rakyat, milik masyarakat kampung kami. Ganti untungnya ya istilahnya. Betul. Seiring waktu kami dapat jawaban, alhamdulillah jawabannya itu cukup memuaskan mungkin untuk mereka dan bukan untuk kami. Harusnya masyarakat berterima kasih dari pihak manajemen, balik bahasa suratnya ke kami seperti itu. Jadi kenapa harus minta ganti rugi? Harusnya berterima kasih bahwa selama penggarap dan menggarap lahan mereka itu kami tidak ngambil cukainya. Siapa bilang? Kami semua bayar cukai. Pajak maksudnya? Pajaknya kami bayar. Ya mungkin pihak pusat dan pihak manajemen di bawah itu tidak nyambung. Entah ada oknum mungkin ya. Kalau memang mereka mana bekas pembayarannya. Masyarakat biasa tuh jarang Pak, kalau memang dipinta bayaran iuran itu bersurat. Contoh saya sebagai penggarap, Pak Jaja sudah panen, sudah ada oknumnya yang datang ataupun petugasnya, kami berikan begitu saja. Walaupun itu bayaran kami per hektarnya cuma 15.000, tapi kami bayar 20.000 lillahi ta'ala karena panen kami pun sangat bagus. Dan bahkan di luar uang tip buat mereka. Tapi begitu kami datang ke pihak manajemen, jawaban pihak manajemen tertulis berkop, ada jawabannya. Seharusnya masyarakatnya jawabannya seperti itu dari perusahaan. Ucapkan terima kasih, jangan minta ganti rugi. Dokumen-dokumen itu semua ada ya Pak ya? Termasuk menurut Pak Ketua RW ada dugaan
penggiringan bahwa ini saya dikhianatin dengan menggunakan momen buka bersama apa segala macam, itu ada semua ya Pak ya? Insya Allah ada. Oke. Nggak ditugaskan atau menjaga merek itu. Kan kalau Bapak bertanggung jawab, kemarin kita muspika dan kepala desa, ini tandanya ini, kasih nama. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang tanya Bapak yang rawat. Berarti Bapak tahu nggak kemana itu? Yang rawat masyarakat kami, bukan Ya, saya. tanya masyarakat Bapak, siapa yang tahu di situ? Sekarang Ya, nggak ada tanda-tanda. karena masyarakat banyak, kita juga nggak tahu. Bapak nggak tahu, Bapak mewakilin nggak? Modelnya begini. Wadok lah, negara hukum naon. Hukuman jangan hukum. Hukum jangan bisa masalah naon. Sekarang bapak-bapak ini jadi bekinya dan bisa Jadi karena duit bapak. Jadi sekarang warga lahan pertaniannya, artinya ladangnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Terus kemana sekarang Pak? Kerjanya apa? Otomatis kan pengangguran nih, nganggur artinya. Ya. Itu gimana itu akhirnya? Ya. Dari masyarakat yang tadinya cari nafkahnya di pertanian apa segala macam, itu gimana? Alhamdulillah, karena kita pun tidak terputus di sana. Dengan background saya sebagai petani, tidak harus memang besok berhayal harus jadi petani terus. Ya. Tapi ada waktunya ya, masa-masa maksud saya yang tadinya hidup cari nafkahnya dari bertani untuk cari kerjaan di luar itu kan ada periodenya Pak. Ya. Saya, Bapak itu udah ngalamin kerugian banyak ya Pasti. dalam hal ini ya? Ya. Oke. Masa kritis itu 2016, 2017. Itu semua udah ladang udah rata gitu. Ya, sudah rata. Masa kritis pengalihan tenaga kerja dari petani ke bidang yang lain itu sangat sulit awalnya memang. Baik, mungkin ada kendala upaya dan masalah di lapangan yang dialami oleh masyarakat, termasuk saya dengar juga ada informasinya bahwa bahkan kuburan pun mau diangkat. Ada beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat di Desa Wates Jaya ini. Nanti saya akan minta keterangan dari Pak Firmansyah sebagai Ketua Pemuda di sini. Mungkin kendala apa sih Pak yang pernah dialamin, dan itu mungkin ceritakan aja. Mungkin karena itu ada trauma, bahkan kalau saya dengar cerita dari Pak RW, anak kecil itu ketika ngelihat polisi atau tentara baju loreng atau baju coklat itu merasa ketakutan ya Pak ya? Ya, betul. Mau itu di luar atau di dalam kampungnya, karena ada masalah apa sih sampai segitunya? Mungkin bisa ceritakan Pak Firmansyah. Traumanya mungkin sampai sekarang. Karena waktu itu saya masih ingat tanggal 23 Januari 2019
ada beberapa ratusan mungkin waktu itu pihak pengamanan alat negara yang datang ke kampung kami dengan membawa senjata lengkap. Senjata lengkap itu maksudnya apa, Pak? Ya seperti water cannon, barakuda, Ada senjata api juga nggak? ada laras panjang yang mereka bawa juga, itu ada juga dari pihak Satpol PP dan Puspika. Yang jadi pertanyaan besar waktu itu karena saya memang nggak tahu ada apa. Apa memang ada salah satu warga kami yang bersalah atau melanggar hukum gitu. Rame hingga akhirnya ada pemindahan makam. Nah, Sempat dipindahkan? mau. Oh, mau. Dan di situ saya kaget. Itu dalam rangka pemindahan makam ya, Pak ya? Pemindahan makam. Sampai segitu turunnya ya? Segitu turunnya hingga akhirnya kan saya datang ke lokasi, saya bertanyakan kenapa mau dipindahkan ke pihak kepolisian ataupun ke pihak TNI. Apa dasarnya Bapak datang ke sini? Saya datangnya ke sini dengan surat sebuah pengaduan atau meminta pendampingan dari ahli waris yang namanya Bapak Pepen untuk memindahkan orang tuanya yang memang meninggal terus dikuburkan di pemakaman tersebut. Ini satu orang dari Satu ahli waris, orang dari satu keluarga ya? dari satu keluarga yang mereka jadi dasar buat pendampingan pengamanan keluarga itu. yang lain nggak setuju gitu? Keluarga yang lain nggak setuju karena yang namanya Pak Pepen ini bukan warga, dulunya sih iya warga kampung situ itu, cuman udah lama pindah sekitar 15 tahun. Orang tuanya ada di situ. Orang tuanya meninggal dikuburkan di situ. Nah sedangkan Pak Pepen ini kan punya saudara juga. Nah saudara yang masih tinggal di situ? masih tinggal di situ nggak mengizinkan. Kan di sini udah tumpang tindih gitu. Yang lebih ngerinya saya itu waktu itu yang mungkin traumanya sampai sekarang itu, harus seperti itukah? Apa memang warga kami ini warga yang tidak taat hukum atau radikal? Padahal selama ini warga kami atau ikut benar-benar teroris gitu? Nah seperti itu. Padahal selama ini warga kami benar-benar taat hukum. Silahkan cek di Kapolsek, belum ada warga kami satupun yang terkena kasus ataupun terkena pidana. Silahkan, iya. Gitu ya? Nah kejadian dari itu benar-benar kaget dan trauma gitu. Terus dengan modusnya kenapa? Awalnya kan Pak Pepen yang mau memindahkan. Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol di situ, ternyata ada dari pihak manajemen pegawai perusahaan MNC yang datang ke rumah Pak Pepen dengan modus dia memberikan uang kepada Pak Pepen untuk segera memindahkan pemakaman tersebut. Jadi gimana Pak? Nih saya ingin mengetahui ya, mendalamin psikologis anak-anak muda di sana ketika mengingat kejadian itu, bahwa dari keluarga bahkan pasti kan ada orang tua, nenek, kakek yang dikubur di sana. Ketika melihat peristiwa seperti itu, mengingat peristiwa itu, gimana dampaknya sekarang sampai sekarang? Itu apa ya, psikologis anak-anak di sana itu gimana? Ya kalau psikologisnya, kalau trauma mungkin sampai sekarang. Ketika kita ngelihat mobil pengamanan yang begitu super hebat waktu dulu, saya itu orang kampung. Nggak pernah ngelihat yang namanya kendaraan water cannon dan yang lain-lain, itu hanya ngelihat di televisi. Aja, ya? Tapi itu datang ke kampung, mungkin itu puluhan. Itu sampai disiram Pak? Pernah ada? Enggak, kalau nyampe ke situ enggak, karena memang kita sempat walaupun deadlock sedikit, tapi alhamdulillah warga masih bisa menahan nafsu, hingga akhirnya enggak terjadi nyampe ke situ gitu. Kalau untuk waktu itu mungkin perasaan udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, karena marah, benci, kecewa, campur aduk waktu itu. Karena kita nggak ngetega ngelihat keluarga kita yang memang istilahnya udah beristirahat tenang diganggu, dalam artian dengan tujuan sebuah pembangunan. Baik, saya mau tanya ke Pak RT. Mungkin Pak RT masalah kendala di lapangan terus menghadapi kondisi-kondisi sampai saat ini gimana Pak RT? Menurut Pak RT itu ada tambahan nggak? Cerita-cerita kan? Nggak apa-apa, kita sharing aja Pak RT, santai sini. Kita Bakalan bicara di penjara Pak RT, tenang aja. Kita bicara terkait dengan masyarakat itu sekarang hari ini Pak Ustadz,
mereka masih trauma, betul kata Pak Firman tadi, dengan kalau melihat kendaraan polisi, terus TNI. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia selalu mengedepankan yang terbaik, bahwa mereka itu bukan ajudan, mereka itu alat negara yang bisa melindungi kapan saja dan siapa saja yang harus dilindungi sama mereka. Nah, selalu saya berupaya dengan dari 2019 sampai 2020 kemarin, ya, mulai bertahap, anak muda per minggu, per bulan, lalu kita ada pertemuan terkait dengan jangan kalian benci dengan adanya polisi, jangan kalian benci dengan adanya TNI. Mereka itu kapan saja dan hari apa aja kita butuh mereka akan lindungi kita. Nah, mungkin pada saat 2019 mereka ada di barisan sana karena ada sprint tugas, kepentingan. Nah, itu. Nah, alhamdulillah bertahap demi bertahap. Nah, sebetulnya yang jadi persoalan besar sekarang di kampung kami itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada dan terhimpitnya kami terkait dengan sekarang ya terkait dengan akses, ya, akses kami saja di sana sudah mulai dibatasi jam apabila kami masuk ke wilayah kami sendiri. Salah satunya contoh, kalau memang kami masuk ke wilayah kami sudah malam ataupun tamu masuk ke wilayah kami sudah tidak bisa masuk, karena memang penjagaannya sangat ketat. Itu yang jaga dari pihak manajemen. Oh, itu masih masuk manajemen di. Betul, karena kami ini tinggalnya di kawasan di dalam itu ya. Padahal itu semuanya hak milik ya, Pak ya. Yang kami tanah, betul bersertifikat kami. Bersertifikat ya. Ya. Tapi dibatasin ya. Iya, dibatasi. Biasa sekali. Jadi ada perampasan, cuman bukan sekedar mau ngerampas hak-hak, tapi secara ekonomi juga ada ya upaya ke sana. Jadi saudara, saya ingin minta soal ini kita nyimak betul-betul, kira-kira apa sih harapan-harapan dari mereka, selain tadi kita sudah mendengar cerita dari awal kronologis dan kendala-kendala yang ada di lapangan. Terus kemudian saya ingin mendengar langsung dari Pak RW, Ketua RW, dan dari tokoh pemuda di sana, bagaimana sih harapan-harapannya. Saya mungkin tanya ke Pak Firman dulu. Pak Firman, kira-kira harapan dari Pak Firman dengan kondisi yang seperti ini nih, hak-haknya mau dirampas, terus kemudian mengenai ekonominya pun dipersulit gitu kan, bekerja waktu aja dibatasin segala macam. Itu kira-kira apa sih harapannya, Pak? Yang pertama mungkin harapan saya dan yang lainnya, utamanya buat keluarga saya nggak mau keluar ataupun pindah dari walaupun ada upaya nih, saya mau bedol desa gitu, bedol kampungnya yang ada di sini nih pindahin di wilayah mana, Bapak kira-kira mau nggak? Sampai detik ini saya belum berpikir nyampe ke arah situ, karena yang tertanam, kalaupun ada pun kayak gitu nggak ada ya? Karena yang tertanam di Karena mungkin ada historis gitu ya, karena sejarah. Karena kenapa saya lahir di situ, saya tinggal di situ, saya besar di situ, apalagi kalau kita berbicara kakek nenek di situ gitu. Turunan ke-6. Turunan ke-6. Pak RW turunan ke-6, kalau saya turunan ke-7. Saya lebih lama lagi. Lebih lama lagi kayak gitu. Iya. Terus gimana, Pak? Nah, harapannya apa ya? Silakan kalau jadi ini kita mau minta harapan itu ya, kita memohon ya kepada pihak kepolisian, kepada TNI, kepada ATR, Menteri ini ya Pertanahan, terus kemudian ke Bapak Presiden. Nih, apa yang seandainya Bapak ditanyain oleh mereka ini, para pejabat ini, apa sih maunya gitu? Ya, mungkin itu harapan kami, karena di sini saya juga sama warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Walaupun memang yang namanya pembangunan itu hajat orang banyak, tapi saya bukan antipati yang namanya pembangunan. Silahkan Anda membangun, tapi jangan ganggu kami. Betul. Itu harapan yang kedua, tolong masalah akses jalan. Berikan kami seluasa mungkin kalau akses jalan. Karena kenapa? Kan di sini juga kami berhak mendapatkan yang namanya pasos dan pasung. Betul. Tapi nyampe detik itu kami nggak pernah mendapatkan. Betul. Kenapa kami harus menjadi tamu di rumah kami sendiri? Kami mau masuk harus laporan.
Padahal kami berKTP di situ. Nah seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara dampak, sampai sekarang pembangunan masih berjalan, cut and fill masih berjalan, debu dan yang lain-lain, apalagi di musim hujan. Kadang-kadang hati ini nangis. Apa yang bikin nangis? Takut longsor, takut jalan desa kami terbawa banjir, karena itu sudah terjadi. Sudah pernah terjadi di musim hujan. Apa ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan? Tidak. Kami yang membantukan dengan swadaya, seadanya, semampu kami sebagai warga, karena kami memang membutuhkan jalan itu. Seperti itu. Nah harapan kami buat pihak dari pemangku kebijakan, dari pihak-pihak terkait, tolong tinjau kembali dari soal perizinan, terus soal AMDA-nya, terus dan yang lainnya. Utamanya kami memohon memanusiakan manusia lah. Mereka sekarang datang ke kampung, ingin menguasai lahan. Silahkan jual Anda tanah, berikut rumah, Anda nanti akan saya masukkan kerja. Dengan modus seperti itu. Baik, terima kasih Pak Firmansyah. Kalau dari Pak RT, singkat aja Pak, kira-kira apa harapannya Pak? Harapan saya sih terkait dengan izin harus dibuka kembali. Jangan mentang-mentang mereka sudah ada dapat izin dari kementerian. Sekarang kan proyek yang ada di kawasan kami itu sudah masuk proyek KEK ya. Itu kan proyek negara. Tapi kan Presiden aja Jokowi pernah bilang boleh ngebangun tapi jangan merugikan masyarakat kecil. Kami sekarang dirugikan. Pak Jokowi. Hari ini kami dirugikan. Kami waktu sudah tidak terhitung, pengorbanan sudah tidak terhitung. Secara materi kami sudah dirugikan. Akses yang terputus 100 meter sudah 3 kali terendam air dan kami tinggikan sudah 6 meter, sekarang sudah mulai hilang kembali. Dan tidak pernah ada dari pihak dinas terkait mantau terkait dengan kalau pemberitaan mungkin ya mohon maaf sudah beberapa kali masuk media dan tidak ada reaksi dari pihak dinas terkait. Saya ingin dari pemerintah pusat tinjau kembali AMDA dan kenapa mereka bisa lindungi NMC, mereka tidak bisa lindungi kami rakyat biasa. Kami pun sama punya hak. Mereka bayar pajak, kami juga bayar pajak sama. Itu mungkin. Baik, pemirsa, sampai di sini dulu kita sudah mendengar semua dari kronologis kendala dan maupun harapan-harapan. Saya berharap dengan adanya acara ini pemangku kebijakan di pemerintah ini juga peduli terhadap masyarakat, khususnya kepada Satgas Mafia Hukum, Satgas Mafia Tanah untuk menindak tegas siapapun yang bersalah. Pemirsa acara Trending Cast, baru saja rekan saya menyampaikan sekelumit permasalahan tanah yang berada di kawasan Lido. Berikut saya akan menyampaikan analisa hukumnya. Pertama, ada dugaan perbuatan penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, warga kampung Ciletuh Hilir menerima undangan sosialisasi pengembangan Lido Lake Resort dan buka puasa bersama dari PT Lido Nirwana Parahyangan sebagaimana surat nomor 04/LNP strip permit garing 1 Romawi garing 2014 di ruang Ebony Cendana Hotel. Karena undangan tersebut adalah undangan berbuka puasa, ketika itu maka warga masyarakat berbondong-bondong menghadiri acara buka puasa bersama. Kemudian setiap warga yang datang diwajibkan mengisi absensi kehadiran di bagian penerimaan tamu dengan membubuhkan tanda tangan. Menurut informasi warga, kertas surat absensi tersebut berupa kertas kosong. Kemudian, pada tanggal 15 Juli 2014, terbit berita acara sosialisasi izin lokasi seluas 65 hektar, di mana dalam berita acara tersebut
telah ditandatangani oleh Ketua BPD Wates Jaya. Kepala Desa Wates Jaya juga diketahui dan ditandatangani oleh Camat Cigombong yang menerangkan bahwa warga Desa Wates Jaya telah mengetahui dan memberikan izin rencana pembangunan pemukiman, golf, beserta fasilitas pendukung lainnya di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Bahwa atas dasar terbitnya berita acara sosialisasi izin lokasi tersebut, pada tanggal 16 Juli 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014, warga RW 006 Kampung Ciletuh Hilir, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengadakan rapat di kediaman Ketua RW 006, yang pada intinya warga menolak penggusuran makam keramat dan warga menolak penawaran pembelian lahan atau rumah atau tanah yang ditawarkan oleh pihak MNC Group. Karena warga Ciletuh Hilir tidak merasa memberikan persetujuan atas izin lokasi pada saat acara buka puasa bersama dan sosialisasi pengembangan Lido Lake Resort. Dalam pasal 378, terdapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Pada poin ini terdapat fakta bahwa menurut warga, mereka tidak pernah memberikan izin untuk penerbitan izin lokasi. Warga menduga klaim pemberian izin tersebut berkaitan dengan surat absensi yang ditandatangani pada saat warga menghadiri buka puasa bersama tanggal 15 Juli 2014, yang kemudian ternyata diklaim sebagai surat pemberian izin warga untuk penerbitan izin lokasi. Penerbitan izin lokasi ini berkaitan dengan lahan warga seluas 65 hektar. Ada nilai yang dapat diperoleh dari lahan ini dan ada dugaan lahan ini ingin diperoleh secara melawan hak oleh warga. Selain itu, ada dasar tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang. Karangan perkataan-perkataan bohong dalam pasal ini dimaknai berbohong dengan kata-kata. Kemudian, kalau tipu muslihat dapat dimaknai sebagai berbohong dengan surat. Surat absensi yang menurut warga ditandatangani pada saat diadakan buka bersama dan kemudian diklaim sebagai surat pemberian izin dapat dikategorikan sebagai berbohong dengan surat. Surat yang dianggap tidak benar ini melahirkan izin lokasi atas lahan 65 hektar. Surat ini telah dipergunakan sebagai klaim bahwa warga setuju dan memberikan izin atas izin lokasi. Sementara faktanya, warga tidak pernah memberikan izin dan sampai saat ini warga ada pada posisi menolak izin lokasi tersebut. Mengenai unsur bujuk rayu atau iming-iming, warga merasa terkelabuhi dengan adanya acara buka puasa bersama dari PT Lido Nirwana Parahyangan, sebagaimana surat nomor 04/LNP strip permit garing 1 Romawi garing 2014 tanggal 15 Juli 2014 bertempat di ruang Ebony Cendana Hotel, yang kemudian menjadi klaim sebagai kumpulnya warga untuk pemberian izin atas terbitnya izin lokasi lahan 62 hektar. Dari rangkaian peristiwa ini, patut diduga ada upaya penipuan terhadap warga, ada pengelabuhan oleh warga yang faktanya warga sampai dengan saat ini menolak izin lokasi. Terdapat dugaan ada andil lembaga di daerah setempat terkait dalam menerbitkan izin lokasi ini. Pemirsa Cokro TV yang budiman, masyarakat ketika dihadapkan oleh perusahaan raksasa selalu menjadi korban penindasan. Dalam peristiwa di kawasan rekreasi Lido ini, masyarakat telah melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri. Harapan warga di sana, Kepolisian Republik Indonesia dapat memberikan keadilan, mengingat Bapak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, dan Kementerian Pertahanan RI satu sikap dalam memberantas mafia tanah. Jadi pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan kepada penonton Cokro TV untuk selalu berhati-hati ketika berhadapan dengan mafia tanah atau oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Jangan sampai karena adanya kelalaian dari kita sendiri, kita bisa menjadi korban dari mafia tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya di Trending Cast.